Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang satu situs yang namanya Wakelet, wakelet.com persisnya. Nah, situs ini saya anggap istimewa karena bisa mengakomodasi beberapa fungsi pembelajaran, mulai dari sekedar menyajikan rangkaian pembelajaran, rangkaian pelajaran atau kuliah, sampai pada memajang hasil karya para siswa atau para murid kita. Nah, tentunya ini akan sangat berguna ketika kita mulai terbiasa dengan belajar daring atau belajar secara online. Kita akan melihat dari Wakelet bahwa pembelajaran daring tidak senantiasa harus selalu terbatas. Wakelet akan membuktikan bahwa pembelajaran itu juga bisa sangat menyenangkan, sangat sistematis, dan memperkaya tentunya. Nah, seperti apa teknis penyajian Wakelet ini? Mari kita saksikan video saya. Ya, ini adalah situs Wakelet, wakelet.com yang bisa kita gunakan untuk berbagai fungsi pembelajaran. Saya akan menunjukkan beberapa fungsi pembelajaran yang sudah saya berikan di situs ini. Yang pertama adalah untuk pembelajaran satu kelas. Misalnya di sini saya sudah punya satu kelas yang namanya vocabulary class. Ya. Kalau ini kita klik, maka akan muncul satu rangkaian pembelajaran. Nah, di sini saya bisa menyelipkan atau memasukkan satu video yang sudah saya rekam di YouTube, di channel saya di YouTube. Kemudian setelah video ini ada teks yang bisa saya buat di sebelahnya yang merupakan penjelasan tambahan dari video ini. Ya, jadi dengan demikian, setelah siswa menyimak video saya, mereka bisa membaca penjelasan tambahan tentang materi yang sudah saya jelaskan. Ya. Kalau selesai di bagian ini, mereka akan bisa masuk ke materi selanjutnya. Sama, dimulai dengan video saya di YouTube, yang sudah saya tanamkan juga di sini. Kemudian di sebelahnya ada uraian yang sekarang berupa, bukan lagi berupa penjelasan, tapi berupa tes. Jadi bagian ini akan memberikan kepada mereka semacam tes kecil untuk memastikan bahwa mereka sudah menguasai kosakata yang sudah saya ajarkan di sini. Ya. Jadi di sini adalah satu fungsi pembelajaran yang sangat terpusat kepada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka maupun kecepatan belajar mereka masing-masing. Artinya apa? Artinya misalnya seorang siswa merasa bahwa dia belum terlalu menguasai materi ini, maka dia akan mengulangi lagi materi di sini, mengulangi lagi membaca ini, ya, sampai dia benar-benar paham. Sementara itu temannya yang mungkin sudah lebih cepat memahami materi ini, bisa langsung ke topik berikutnya. Jadi dengan demikian, pengaturan ini sangat memudahkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Ya, situs Wakelet dibuat sangat mudah untuk dioperasikan. Kita tinggal menekan edit di sini, ya, kemudian ya kita bisa memasang foto cover, ya, cover image, kemudian ada judul di sini, judul kelasnya, kemudian tanda tambah ini artinya kita bisa memberikan materi yang berupa video dari YouTube atau teks lisan atau gambar atau foto, ya. Bahkan PDF kalau itu berupa satu uraian panjang bisa juga ditanamkan lewat mengklik tanda tambah ini. Ya. Kemudian change layout itu merupakan satu fasilitas yang cukup penting karena itu menentukan bagaimana kita menampilkan materi kita. Di sini saya gunakan grid view, ya. Jadi kalau sudah kita klik grid view-nya maka akan pengaturannya atau layout-nya akan seperti ini. Kita bisa memindahkan dari sini. Kalau misalnya tidak suka teksnya tampil sebelah kanan, kita bisa tampilkan sebelah kiri, ya, seperti ini. Ya. Kita bisa mengatur uraian atau urutan dari teksnya atau videonya dengan tinggal menggeser-geser ke sana kemari. Ya.
Nah, itu adalah untuk yang pembelajaran. Kemudian ada lagi, ya kalau sudah selesai kita harus mengklik done, dan di sini kemudian pastikan bahwa ini berupa public ya. Tadi kan kita lihat di sini ya. Kalau kita edit, nah ini di set pada public. Karena kalau bukan public ya, ada pilihannya private untuk konsumsi kita sendiri atau unlisted untuk kita dengan beberapa orang tertentu saja. Kalau public itu artinya semua bisa mengakses materi ini. Ya. Pastikan bahwa itu adalah public. Ya. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi yang juga menarik, yaitu bagaimana Wakelet ini bisa mengakomodasi kerja kelompok. Nah, atau yang dinamakan dengan problem-based learning. Jadi di sini siswa harus memecahkan satu masalah aktual di masyarakat, namanya problem-based learning, ya, dan mereka bisa melaporkan tahap-tahapnya di sini. Jadi misalnya, contoh saya adalah problem-based learning, yang topiknya adalah mengurangi bau busuk tempat pembuangan sampah. Nah, mahasiswa tentunya dalam kelompok atau siswa dalam kelompok itu akan pertama memotret dulu kondisinya. Ini kondisi tempat pembuangan sampah. Kemudian mereka bisa menguraikan di sebelahnya masalah apa yang dihadapi di sana. Ya, jadi di sini ada uraiannya secara tertulis. Kemudian berikutnya mereka mulai menawarkan solusinya. Di sini mereka misalnya mereka meracik satu ramuan kimia di laboratorium di sekolah atau di universitas yang gunanya untuk mengurangi bau tadi. Nah, di sini mereka bisa tampilkan satu uraian secara tertulis apa yang mereka lakukan, bagaimana perincian tahap-tahapnya dan sebagainya di sini. Kemudian mereka bisa juga kalau mereka dalam satu kelompok yang interdisipliner, artinya terdiri dari beberapa mahasiswa dari beberapa prodi yang berbeda, maka ini bisa digunakan untuk misalnya pendekatan ke masyarakat. Jadi kelompok mahasiswa dari bidang ilmu humaniora itu akan memotret kegiatannya, merekam kegiatannya di warga lokal, kemudian mereka bisa menjelaskan apa yang mereka lakukan di sana. Penjelasan apa yang mereka lakukan atau penyuluhan apa yang mereka lakukan ke warga lokal. Ya, jadi dengan demikian, semua langkah dari kelompok itu bisa terekam di halaman ini. Ya. Dan kita juga, atau para mahasiswa bahkan juga bisa menyelipkan videonya. Mereka merekam satu langkah misalnya, mendokumentasikannya dalam bentuk video, kemudian mengunggahnya ke YouTube, kemudian mengunggahnya ke situs Wakelet ini. Kemudian di sininya mereka berikan satu penjelasan tertulis tentang apa yang mereka lakukan di sini. Demikian seterusnya sampai mereka sampai pada solusi finalnya. Ya, jadi kita lihat sendiri bagaimana halaman di Wakelet ini benar-benar bisa mengakomodasi problem-based learning. Ya. Nah, saya masuk pada yang fungsi ketiga yang juga menarik, yaitu bagaimana situs Wakelet ini juga bisa digunakan untuk memamerkan atau memajang karya dari murid-murid kita. Di sini sudah saya buat satu halaman yang khusus untuk memajang website-website dari para mahasiswa yang mengikuti kuliah kewirausahaan yang saya asuh di semester lalu di Universitas Macung. Ya, di sini saya pilih beberapa website yang bagus, kemudian saya embed ke sini, saya masukkan ke sini, kemudian saya berikan penjelasan di sebelahnya. Siapa nama yang membuat website itu, kemudian jenis usahanya apa. Ya. Masih ada beberapa ini yang mereka dari seseorang yang menjual baju-baju yang masih layak pakai. Ya. Kemudian yang ini dari seorang mahasiswa yang berjualan kain songket, dan ini adalah websitenya. Jadi sangat menarik bagaimana kita bisa memajang karya-karya unggulan dari siswa kita di dalam halaman Wakelet ini. Ya, jadi fungsinya sangat kaya,
silakan mengeksplorasi lebih jauh fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh Wakelet. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode saya mendatang.